Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bulan Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas di bulan puasa ini harus senantiasa kita pupuk dan kita jaga. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu beriringan dengan itu intensitas ibadah kita ikut menjadi layu. Ibadah Ramadan pergi, kita pun kembali menurun kualitas ibadahnya. Hal ini menunjukkan ibadah kita belum masuk pada kategori tatakun. Hadirin yang dirahmati Allah, di hari yang berbahagia ini, tak lupa kami selaku khatib mewasiatkan, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kadar ketakwaan kita serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, dengan penuh rasa ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya hari raya adalah hadiah dari Allah. Hari raya adalah anugerah dari Allah, karunia dari Allah, hanya untuk hamba-hambanya yang bertambah kualitas keimanannya. Bukan bagi manusia yang hanya sekedar mempunyai baju baru ataupun perhiasan baru, bukan juga bagi mereka yang memiliki kendaraan baru, sebagaimana yang dikatakan oleh para salafus soleh atau para ulama dalam Latahiful Ma'arif, yang bunyinya laisal aidu liman labisa jadid, innamal aidu liman ta'atuhu yazid, laisal aidu liman tajamalaha bil libasi warruqub, innamal aidu liman ghafirat lahu dzunub. Hari raya bukanlah untuk seorang yang memakai baju baru,
Akan tetapi hanya untuk seorang yang kadar keimanan dan ketaatannya bertambah. Hari raya bukan untuk seorang yang berhias diri dengan pakaian dan kendaraan yang bagus, akan tetapi untuk seorang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. 1 bulan ujian kesabaran menahan lapar dan dahaga serta mengekang hawa nafsu telah kita lewati. Puasa di siang hari, kemudian tarawih dilanjutkan witir di malam hari, selalu kita jalankan. Bahkan tadarus Al-Quran selalu kita dawamkan. Maka tibalah pada hari ini, hari panen raya. Dari semua usaha dan jerih payah yang telah kita lakukan selama 1 bulan lamanya, sudah barang tentu kita semua berharap bahwa amal ibadah kita selama 1 bulan Ramadan dapat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari yang fitri ini kita benar-benar mendapatkan anugerah ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rahmatnya, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka serta dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Karena puasa sudah kita lewati dan tak ada jaminan kita bakal bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Tidak ada siapapun yang bisa menjamin. Pertanyaan yang relevan terhadap hal tersebut yaitu, kemenangan atas apa yang kita rayakan saat Idul Fitri? Tapi juga, apakah ibadah Ramadan yang kita laksanakan itu telah berhasil? Jangan-jangan kita seperti yang disabdakan Nabi, termasuk golongan orang-orang yang sekedar mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jangan-jangan ibadah kita tidak bernilai pahala sama sekali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Jika standar capaian tertinggi puasa adalah takwa, maka tanda-tanda keberhasilan ibadah Ramadan kita pun tak lepas dari ciri-ciri takwa tersebut. Semakin tinggi kualitas takwa kita, indikasi semakin tinggi pula kesuksesan puasa kita. Demikian juga sebaliknya, semakin hilang kualitas takwa dalam diri kita, pertanda semakin gagal kita sepanjang Ramadan. Lantas apa saja jamaah yang dirahmati oleh Allah ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut? Dan apa saja sih tanda-tanda keberhasilan Ramadan tersebut? Dan apakah kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan tanda-tanda keberhasilan dalam bulan Ramadan tersebut? Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi ciri-ciri orang yang pertama yaitu orang yang menafkahkan hartanya pada saat sarra, yaitu pada saat senang, dan pada saat dharra atau pada saat susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ayat tersebut memaparkan 3 sifat yang menjadi ciri-ciri orang yang bertakwa, yang menjadi ciri-ciri bahwa puasa kita itu sudah capai pada tingkatan tatakun. Apa 3 ciri-ciri tersebut? Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa yang pertama yaitu orang yang gemar menyedekahkan sebagian hartanya dalam kondisi senang ataupun sulit. Orang yang bertakwa adalah mereka yang selalu mendermakan hartanya dalam semua keadaan. Pada saat senang, ia memberi. Pun pada saat ia susah, ia tetap memberi. Ketika lapang, ia berderma.
pun juga saat ketika dia sulit, dia tetap berderma. Ketika kaya, ia bersedekah. Pun ketika miskin, ia tetap bersedekah sesuai dengan apa yang ia mampu. Orang yang bertakwa tidak akan sibuk hanya memikirkan dirinya sendiri, apalagi saat posisi pandemi seperti sekarang ini. Ia adalah orang yang berjiwa sosial, berempati pada sesama, rela berkorban untuk orang lain dalam keadaan apapun. Ayat tersebut menggunakan fi'il mudhari' yunfiquna, yang bermakna istimrar, atau aktivitas itu berlangsung konsisten atau terus menerus. Dari sini dapat kita pahami bahwa anjuran sedekah, anjuran berbagi, perintah zakat fitrah di bulan Ramadan hanyalah awal. Saya tekankan hanyalah awal, hanyalah permulaan sikap berderma, sikap berbagi, sikap empati bagi segenap kepedulian sosial tanpa henti-henti pada bulan berikutnya. Jika di 11 bulan berikutnya kita masih suka berderma, masih suka berbagi, hal ini merupakan suatu bukti keberhasilan ibadah puasa kita. Pun sebaliknya, jika di setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang enggan berbagi, tidak suka memberi, berarti Ramadan belum menjadi keberhasilan ibadah kita, belum mengubah sikap kita, belum menghantarkan kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarah. Marah merupakan gejala manusiawi, tapi orang-orang yang bertakwa tidak akan mengumbar marah begitu saja. Orang yang bertakwa semestinya mampu menyembunyikan amarah di dalam dadanya, sehingga orang yang di sekitarnya tidak tahu bahwa ia sedang marah. Sesungguhnya ia memiliki peluang dan kemampuan untuk marah, namun karena ketakwaan ia tidak memilih untuk marah dan meredamnya. Ramadan itu menciptakan hamba yang tak mudah marah. Ramadan semestinya telah melatih orang untuk berlapang dada, bijaksana, dan tetap sejuk menghadapi situasi semarah apapun. Dalam agama Islam, marah bukannya dilarang. Rasulullah SAW pun sangat marah ketika melihat umatnya itu keluar daripada ketaatan. Rasulullah akan sangat marah. Namun Rasulullah tidak akan pernah marah apabila hujatan, apabila cacian, apabila hinaan itu ditujukan kepada dirinya. Ini yang perlu kita contoh. Jika kita mengikut beberapa ajaran Rasulullah SAW dalam mengendalikan amarah, Rasulullah SAW bersabda, orang kuat itu bukan orang yang memang menang dalam gulat atau pertempuran atau pertarungan, tetapi adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Ini yang dimakna orang kuat tersebut. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ciri yang ketiga, yaitu orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bukankah sepanjang 10 hari yang terakhir atau bahkan sepanjang Ramadan, umat Islam paling dianjurkan memperbanyak memaafkan atau memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, membaca Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, menyukai ampunan, maka ampunilah aku. Kata afu dalam doa tersebut diulang sebanyak 3 kali, menunjukkan bahwa manusia memohon dengan sangat atau dengan serius ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang yang memaafkan masih saja membicarakan dan mengungkit kesalahan orang lain, mungkin saja ia tidak benar-benar menghapusnya atau tidak benar-benar memaafkannya. Tidak, Ramadan menciptakan hamba yang ringan memaafkan, tidak mudah mendendam. Bila diri kita sendiri saja tidak mungkin suci dari kesalahan,
tidak terhindar dari dosa, tidak luput dari khilaf. Lantas alasan apa yang membuat kita enggan untuk memaafkan orang lain? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Mungkin ada baiknya kita mengikut tradisi bersilaturahmi, tradisi halal bihalal, saling kunjung mengunjungi, saling maaf memaafkan di momen lebaran. Harapannya mungkin sempurnalah ketika kita usai membersihkan diri kesalahan-kesalahan kepada Allah ketika bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan mengunjungi satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk mensucikan dengan sesama manusia. Hablu minallah terjaga, hablu minanas terjaga, itu harapannya. Namun kita sadar, kita tahu bahwasanya Ramadan di tahun ini memang spesial. Ramadan di 2 tahun ini adalah Ramadan yang erat kaitannya dengan COVID-19. Banyak dari kita tidak bisa pulang. Banyak dari kita rindu dengan kampung halaman. Marilah pada Ramadan kali ini kita saling maaf-memaafkan dengan cara tidak harus berjabat tangan. Karena ijab qabul itu syaratnya tidak harus berjabat tangan. Kita cari dengan cara yang lain agar segera COVID-19 segera pergi dari Indonesia, bahkan pergi dari dunia. Mari sama-sama kita terapkan protokoler kesehatan. Jangan sampai kita terlena sehingga saudara dan handai taulan kita karena emosi diri kita sendiri, kita tidak memperhatikan protokoler kesehatan sehingga saudara-saudara kita terpapar. Mari sama-sama kita lawan. Kalau kita tidak saling bahu-membahu, tidak mungkin COVID-19 ini segera berlalu. Kita bisa ikhtiar, namun jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar derita ini segera berlalu. Semoga di hari nan fitri ini dosa kita kepada Allah diampuni dengan ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan, dan semoga dosa kita terhadap sesama bisa kita saling memaafkan dalam rangka menghapus dosa sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Aqulu rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqullah kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.